Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah seminar akuntansi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi akan memaparkan materi yang kami rangkum tentang analisis laba kotor dengan beranggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Valentin Tesalonika Wola. Kedua, Meita Pandey. Ketiga, Andini Ningrum. Keempat, Adri Salo. Kelima, Militia Tumuju. Dan yang keenam, Sudaryatmo. Kita masuk dalam pembahasan. Pengertian dan pentingnya analisis laba kotor. Salah satu alat bantu manajemen perusahaan yang dapat digunakan adalah analisis laba kotor, di mana analisis laba kotor ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atau aktivitas penjualan dalam perusahaan. Dengan cara membandingkan antara anggaran laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi, sehingga dapat diketahui hasil yang telah diperoleh perusahaan. Tujuan utama perusahaan untuk memperoleh laba. Besarnya laba perusahaan dihitung dengan mempertemukan secara layak semua penghasilan dengan semua biaya di dalam suatu periode akuntansi yang sama. Keberhasilan manajemen dapat dilihat dari apakah laba yang diperoleh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan rencana laba yang semula ingin dicapai. Selanjutnya, untuk melakukan analisis laba kotor, diperlukan berbagai data perusahaan. Adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor adalah yang pertama, target yang telah ditetapkan. Target ini ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Misalnya, target laba kotor yang diinginkan adalah 1 miliar atau 25% dari penjualan. Yang kedua, ada pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Pencapaian hasil laba pada periode tersebut artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Laba periode ini diketahui apakah sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada laba pada beberapa periode sebelumnya. Laba pada beberapa periode sebelumnya merupakan perolehan laba beberapa periode lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Pertama, berubahnya harga jual. Artinya, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya, harga jual yang ditetapkan sebelumnya 100 per unit dinaikkan menjadi 110 per unit, atau sebaliknya karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Perubahan ini jelas akan berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut. Kedua, berubahnya jumlah kuantitas atau volume. Barang yang dijual artinya perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Sama seperti harga jual, perubahan jumlah barang yang dijual, misalnya dari jumlah yang ditargetkan terjual 1000 unit, namun hanya terjual 900 unit, atau sebaliknya naik menjadi 1100 unit, jelas akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual tersebut. 3. Berubahnya harga pokok penjualan. Maksudnya, perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelum. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya. Misalnya, kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Selanjutnya, manfaat analisis laba kotor. Pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual.
Ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Keenam, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Ketujuh, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan. Suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencapaian target tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain: yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya; yang kedua, harga jual periode sebelumnya; yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun; yang keempat, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional; yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum; keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat; ketujuh, kecenderungan perubahan selera masyarakat; dan yang kedelapan, budget promosi yang harus dianggarkan. Berikutnya contoh kasus membandingkan dua periode berbeda. Membuat laporan perubahan laba kotor dengan membandingkan dua periode berbeda, diperlukan data-data mengenai penjualan neto, harga pokok penjualan, laba kotor, kuantitas terjual, harga jual persatuan, dan harga pokok persatuan. Berikut ini contoh data dan menghitung perubahan laba kotor. Contoh data perubahan laba kotor. Terdapat tahun, penjualan neto, HPP, laba kotor, kuantitas terjual, harga jual persatuan, harga pokok persatuan. Jadi di tahun 2017 penjualan neto seharga Rp500.000. Di tahun 2018 penjualan neto seharga Rp649.750.000. Jadi penjualan neto perubahannya yaitu Rp149.750.000. HPP di tahun 2017 seharga Rp350.000. Sedangkan di tahun 2018 seharga Rp425.500.000. Perubahannya yaitu Rp75.500.000. Laba kotor di tahun 2017 seharga Rp150.000. Sedangkan di tahun 2018 seharga Rp224.250.000. Perubahannya seharga Rp74.250.000. Kuantitas terjual di tahun 2017 seharga 1.000. Di tahun 2018 seharga 1.150. Perubahannya 150. Harga terjual persatuan di tahun 2017 seharga 500. Di tahun 2018 harga jual persatuannya seharga 565. Perubahannya yaitu 65. Harga pokok persatuan di tahun 2017 seharga 350. Di tahun 2018 seharga 370. Jadi perubahannya adalah 20. Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dihitung perubahan harga jual atau HJ2 kurang HJ1 K2 sama dengan 565 kurang 500 1.150 sama dengan 74.750.000 rupiah. Perubahan kuantitas barang yang dijual atau K2 kurang K1 HJ1 sama dengan 1.150 kurang 1.500 sama dengan 75.000 rupiah. Perubahan harga pokok persatuan atau HPP 2 kurang HPP 1 K2 seharga 370 kurang 350 1.150
sama dengan Rp23.000. Perubahan kuantitas HPP atau K2 kurang K1 HPP1 sama dengan 1150 kurang 1350 sama dengan 52.500. Jadi kesimpulan dari analisis laba kotor yaitu laba kotor merupakan salah satu alat ukur prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Kita bisa melihat laba kotor yang dicapai oleh perusahaan dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Laba kotor ditargetkan pada setiap periode yang didasarkan pada pencapaian periode sebelumnya ataupun target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Semakin besar pencapaian laba kotor, menunjukkan semakin baik prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil pencapaian laba kotor, mengindikasikan bahwa manajemen kurang berhasil dalam mengelola perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.